Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringback tone dari Safdah TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini, di sini, di sini. Jazakumullahu khairan. Safdah TV. Mas, ini teh saya ya? Iya. Oke. Iya, lu, ini punya gua nih. Pemesan bang. Lu kemarin jalan-jalan naik motor ya? Iya, warung beli kopi, beli telur. Celana pendek kan? Dengkul lu kelihatan kan? Emang apa? Kagak boleh. Aura. Nah itu dia yang jadi masalah sekarang. Kenapa? Masa cuma kelihatan dengkul doang aurat? Aurat lah. Enggak dong. Di mana ada? Dari dulu gua aurat itu per. Pastiin tanya Musad ya. Lu gini sana, ya penting. Ustad, mau nanya nih Ustad, nih lagi rame nih masalah dengkul doang kelihatan, itu dikatakan aurat. Dengkul aurat kan tadi ya? Ntar dulu cing, masa dengkul doang itu aurat? Itu termaksud istihaji ya? Atau itu sesuatu yang harus ditegaskan sih Ustad? Iya, ikhtilaf para ulama menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul itu aurat. Di antara hujah atau dalilnya yaitu hadis ar-raqbah aurah. Dengkul itu aurat. Namun sebagian ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak termasuk aurat. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang dengkul aurat itu tidak ada yang sahih. Dan hadis yang disebutkan tadi ar-raqbah aurah itu adalah dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Lah, kan Ustaz yang dengkul kan berdengkul sampai pusar Ustaz, aurat. Nah itu dia, makanya Imam Nawawi mengatakan perkataan antara dengkur dan pusar itu antara, berarti pusar dan dengkul itu kata Imam Nawawi nggak masuk. Oh, Itu dia. kata juga Bahkan jangankan dengkul ya, paha aja menjadi ikhtilaf para ulama aurat apa bukan. Jangankan dengkul, paha. Imam Bukhari mengatakan paha bukan aurat. Kenapa kata Imam Bukhari? Karena semua hadis yang menyebutkan bahwa paha aurat itu dhaif menurut Imam Bukhari. Oh, dhaif Ustaz. Menurut Imam Bukhari. Sementara jumhur ulama mengatakan paha aurat. Imam Bukhari berhujjah dengan beberapa hadis, di antaranya hadis bahwa Rasulullah SAW ketika duduk di pinggir sumur itu terlihat pahanya. Ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, pahanya terlihat. Baru kemudian ketika masuk Rasulullah pun menutupnya dan berkata, sesungguhnya malaikat aja malu pada Utsman. Wah, ini puyeng nih Ustaz. Kita batasan auratnya yang pilih yang mana yang mau kita pakai Ustaz? Jadi kata Imam Bukhari, hadis ini menunjukkan bahwa paha bukan aurat. Sebab kalau paha aurat, tidak boleh dibuka sama sekali kepada siapapun juga. Oh. Ini pendapat Imam Bukhari ya. Imam Bukhari. Sementara jumhur berdalil dengan hadis bahwa Nabi bersabda al-fakhidhu awrah. Ghafis fakhidak, tutup pahamu karena paha itu aurat. Nah, sebagian ulama memberikan kompromi bahwa antara dua hadis itu kita bawa bahwa paha itu aurat yang ringan, bukan aurat yang berat. Oh, terbagi lagi cing. Iya. Iya. Nah tuh. Sebab kalau misalnya aurat sama sekali seperti halnya perempuan ya, nggak boleh terlihat sama sekali itu aurat. Oh iya, kalau perempuan nggak boleh sama sekali Ustaz ya? Iya. Kalau itu sifatnya aurat yang tidak boleh sama sekali, tentu Rasul tidak akan memperlihatkan gitu. Walaupun yang roji dalam masalah paha adalah pendapat jumhur bahwa itu aurat, tapi aurat yang ringan. Nah ini dengkul. Nah dengkul nggak ada sama sekali dalilnya yang sahih. Wow, berarti lu kagak apa-apa kemarin pakai kelihatan itu. Alhamdulillah. Nah, terus dia pergi Ustaz. Tapi lu lewatin waktu zuhur kan? Nah, dia lu sholat di mana? Dengkul kelihatan begitu. Ya memang ya sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul termasuk aurat walaupun tidak ada dalilnya. Tapi nggak masalah kehati-hatian kalau kita tutup supaya tidak menyebabkan terlihatnya paha gitu. Nah iya Ustaz, dia kan lu pakai gitu Ustaz kemana-mana. Waktu sholat sholat kagak boleh kan kalau sholat Mas ya? Dengkul ya? Itu untuk sholat Ya gimana? kalau batasannya, Ustaz? sekarang gini deh. Aurat laki-laki itu antara pusat dan Dengkul. Oke ya. Antaranya ya. Iya. Antaranya, kayak tadi. Badan aurat bukan? Bukan.
Sekarang kalau ada orang berkata begini, kalau begitu pakai pakaian apa celana pendek aja. Kita katakan kalau gitu, mendingan kamu ke pasar, ke kantor nggak usah pakai baju sekalian. Agak sopan saja. Jelas kan? Itu rinciannya. Ini kan badan bukan aurat. Nah terus lu pakai apa ke kantor nggak usah pakai baju sekalian. Bukan aurat, kalau ada yang bilang bukan aurat. Malu, Ustaz, ngablok-ngablok. Apa tuh dia? Masalah dengkul kita tutup dengkul itu karena kesopanan, Bang. Iya. Adapun masalah hukum apa itu aurat butuh dalil. Berarti Butuh dalil. Karena masalah hukum syariat itu tidak boleh ditetapkan oleh akal pikiran. Oh, kalau gitu begini dong, kalau begitu begini dong. Itu kan akal-akalan. Iya. Yang menjadi masalah adalah dalilnya mana dari syariat yang sahih bahwa dengkul itu aurat. Maka kalau misalnya ada orang ya qadarullah dia pakai baju pakai celana segini nih. Ketika dia duduk kelihatan sebagian dengkul. Iya, kelihatan Sah sholatnya nggak masalah. Enggak apa-apa saja. Sah sholatnya. Karena dengkul bukan aurat atas pendapat yang merojikan. Cuma masalahnya terkadang ikhwah itu kurang bisa menerima masalah khilafiyah ijtihadiyah seperti ini, Bang. Karena yang dia yakini dulunya dari kecil dengkul itu kan aurat. Pas ngedengar ada pendapat mengatakan aurat aneh gitu kan. Iya. Akhirnya ngomongnya macam-macam lah. Istilahnya nggak pakai dalil sama sekali. Nah, itu kan di laki, Ustaz. Kalau di perempuan, Ustaz, rapot gitu, Ustaz. Tadi kan batasan aurat kan telapak tangan sama muka kan. Nah, itu kan Ustaz. Tapi dia nggak kelihatan, Ustaz. Tapi ketat, Ustaz. Panjang, Kalau ketat sih aurat kata Syekh Utsaimin tidak memenuhi syarat. Oh, gitu saja. Karena syarat pakaian wanita itu harus lebar dan tidak membentuk. Nah, kalau laki-laki Ustaz, dia pakai celana ketat, walaupun dia nggak isbal, itu bagaimana hukum? Tetap nggak boleh. Cing, jangan pakai legging ya. Harus. Kamu benceng. Terus itu lu ada aja pet. Nih apa yang kalau perempuan Ustaz kan kalau ada yang bercadar Ustaz. Anda pernah lihat sholat pakai cadar Ustaz? Kata dia aurat, muka juga. Nah, iya benar nih. Anda juga pernah lihat nih. Pernah lihat kan? Iya. Tidak dilepas cadarnya kan, badan sholat kan? Nah, itu gimana hukumnya Ustaz? Ada satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW melarang seseorang sholat dalam keadaan menutup wajah. Ya, pada asalnya menutup wajah dalam sholat itu haram, nggak boleh. Nggak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ya sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan kalau misalnya si wanita itu sholat di tempat yang umum, di mana para laki-laki lalu lalang begitu. Di mall misalnya. Di mall dan yang lainnya sehingga bisa terlihat wajahnya oleh banyak orang dan takut fitnah. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami dahulu ketika sedang ihram, sedang haji kan, kalau sedang haji kan nggak boleh pakai, nggak boleh tutup ini kan. Apabila para laki-laki melewati maka ditarik jilbabnya begini. Kalau mereka sudah pergi, ini lagi. Kalau biasa ditarik deh. Adalah merewet. Ngintip. Enggak. Bisa disampaikan sama istri kita ya. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Yang jelas sih masalah keginian masing-masing aja lah, masalah lutut aurat apa enggak. Silakan kalau antum Jangan pada ribut ya. Jadi masalahnya kalau antum meyakini bahwa itu lutut aurat, mana dalilnya, itu aja kan selesai. iya benar. Mana dalilnya? Syariat kita kan dasarnya jelas, dalil, ya kan? Begitu. Alhamdulillah. Itu jelas banget. Udah kejawab ya sekarang. Iya. Enggak apa-apa berarti lo kemarin. Aman Cing, ke celana Cing. Kopi lagi Cing. Sip. Sekarang jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah. Penjelasannya luar biasa.